dengan Sejahtera Kaya Raya Law Firm. Dengan siapa saya berbicara? Halo Pak. Ya, saya Arya dari PT Jaya Abadi. Baik Bapak Arya, ada yang bisa saya bantu? Saya berencana mau membuat bangunan untuk perusahaan saya yang kebetulan perseroan terbatas. Ya, lihatnya sih di daerah Denpasar. Biasa orang kaya. Sombong amat. Nah, dari itu saya ingin membuat akte tanah untuk hak milik perseroan saya. Apakah bisa ya, Pak? Oh, begitu Bapak. Tapi Bapak, berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, perseroan Bapak tidak dapat memiliki hak milik atas tanah, karena yang hanya dapat memiliki hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia, dan juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, di mana perseroan Bapak juga tidak termasuk badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Lalu, bagaimana Pak? Biar akte bisa atas nama perseroan saya nantinya. Begini Bapak, untuk menyelesaikan masalah Bapak tersebut, perseroan Bapak tetap dapat memiliki hak guna bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, di mana dijelaskan bahwa salah satu yang dapat memiliki hak guna bangunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Hah? Apa itu hak guna bangunan, Pak? Baik Bapak, untuk memperjelas mengenai hak guna bangunan, saya akan kirimkan Bapak video penjelasannya. Mohon ditunggu sebentar. Membeli lahan atau properti merupakan salah satu cara investasi yang prospektif. Selain harga dan lokasi, legalitas dari suatu properti atau lahan juga harus diperhatikan. Salah satu unsur dari legalitas tersebut merupakan hak guna bangunan. Apa itu hak guna bangunan? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria diatur dalam pasal 35 ayat 1. Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu paling lama 30 tahun. Adapun menurut Karta Saputra, hak guna bangunan ini bukan saja atas tanah yang dikuasai oleh suatu negara, merupakan dapat diberikan atas tanah milik seseorang. Bagaimana Bapak? Masih ada yang ingin Bapak tanyakan tentang hak guna bangunan? Sebenarnya siapa saja yang bisa mendapatkan hak guna bangunan itu, Pak? Menurut ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa hak guna bangunan dapat dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Kemudian yang kedua, dalam hal perkawinan campuran yang dilakukan oleh seorang WNI dengan seorang WNA, tentunya telah diatur dalam ketentuan pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Lalu, WNI sebagai pelaku perkawinan campuran tersebut tentunya tidak dapat memiliki yang namanya hak milik, hak guna usaha atau hak guna bangunan, karena telah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan mengenai harta yang dimiliki secara bersama ketika perkawinan tersebut telah berlangsung. Kemudian, akan tetapi warga negara Indonesia dapat memiliki hak guna bangunan dengan catatan bahwa ia atau yang bersangkutan harus mempunyai perjanjian sebelum nikah yang mengatur mengenai pemisahan harta kekayaan mereka. Jadi, di sini berlaku yang namanya asas keadilan hukum, yang mana asas itu meninjau dari sudut filosofi, di mana keadilan adalah kesamaan hak yang dimiliki oleh setiap individu dalam atau di muka pengadilan. Tentunya, apabila pelaku perkawinan campuran tersebut tidak memiliki yang namanya perjanjian pemisahan harta kekayaan yang dibuat sebelum perkawinan, maka mereka tidak dapat memiliki yang namanya hak guna bangunan, tetapi mereka bisa menjadi pemegang hak pakai.
bagaimana Bapak? Masih ada yang ingin Bapak tanyakan tentang hak guna bangunan? Lalu bagaimana hak guna bangunan tersebut bisa terjadi? Bagaimana terjadinya hak guna bangunan? Ada 3 jenis tanah yang dapat diberikan hak guna bangunan, yaitu tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah milik. Untuk tanah negara, hak guna bangunan diberikan dengan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Untuk tanah pengelolaan, pemberian hak guna bangunan diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Sedangkan untuk tanah milik, terjadi hak guna bangunan adalah melalui pemberian oleh pemegang hak milik dengan akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah, di mana setiap hak guna bangunan wajib dilaporkan di kantor pertanahan. Di mana terjadinya hak guna bangunan diatur di dalam pasal 37 Undang-Undang Pokok Agraria Junto pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996. Berdasarkan pasal 37 UU PA yang mengatakan hak guna bangunan terjadi A. mengenai tanah yang dikuasai oleh negara karena penetapan pemerintah. Yang B. mengenai tanah milik karena perjanjian yang berbentuk otentik antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang memperoleh hak guna bangunan ini, yang dimaksud menimbulkan hak tersebut. Di mana yang pertama yaitu hak guna bangunan karena penetapan pemerintah. Pertama, mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang, yaitu kepada gubernur, jika luasnya tidak lebih dari 2000 meter persegi dan jangka waktunya tidak lebih dari 20 tahun. Yang B, kepada Menteri Dalam Negeri, jika luasnya lebih dari 2000 meter persegi dan jangka waktunya lebih dari 20 tahun. Yang kedua, apabila dikeluarkan SK, maka pemberian hak bangunan tersebut sudah ada. Yang ketiga, yaitu wajib didaftarkan. Setelah dibukukan dalam buku tanah kantor pertanahan kabupaten, lahirlah hak guna bangunan. Yang kedua, hak guna bangunan yang terjadi karena perjanjian, di mana pertama, yaitu perjanjian antar pihak yang mempunyai tanah hak milik dengan pihak yang memerlukan tanah hak guna bangunan tersebut. Yang kedua, di mana bentuk perjanjian sampai saat ini belum ditentukan oleh pemerintah, sehingga praktek perolehan hak guna bangunan dalam perjanjian ini belum pernah terjadi. Kemudian, dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ditentukan bahwa terjadinya hak guna bangunan di atas tanah negara dan di atas tanah hak pengelolaan. Pasal tersebut menentukan bahwa ayat 1, hak guna bangunan atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Yang kedua, yaitu hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan diberikan keputusan pemerintah hak oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan usul pemegang hak pengelolaan. Yang ketiga, ayat 3, yaitu ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan dan pemberian hak guna bangunan atas tanah negara dan atas tanah hak pengelolaan yang diatur lebih lanjut di dalam keputusan Presiden. Bagaimana Bapak? Masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Kalau pendaftarannya, bagaimana caranya? Ketika hendak membeli properti, sudah sepatutnya kita mengetahui kelengkapan sertifikat serta kelengkapan surat lainnya. Yang berhak memperoleh sertifikat hak guna bangunan adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia. Tahapan pendaftaran sertifikat hak guna bangunan yaitu yang pertama, menyiapkan dokumen. Dokumen ini seperti formulir permohonan, fotokopi KTP dan KK si pemohon, fotokopi tanda daftar perusahaan, fotokopi akta pendirian dan pengesahan dari badan hukum, yang disertai juga dengan surat izin penunjukan penggunaan tanah, proposal rencana penguasaan tanah, fotokopi PBB tahun yang berjalan, bukti bayar uang pemasukan pendaftaran, bukti PPh, pernyataan tanah tidak dalam persengketaan, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Setelah pengumpulan, dibuatkanlah surat permohonan yang ditujukan kepada pihak berwenang antara Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kanwil BPN atau Kepala BPN sambil membawa dokumen tersebut. Nah, setelah itu, dokumen itu akan diperiksa melalui kelengkapan dan kebenaran secara data yang yuridis. Pihak berwenang akan memerintahkan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran jika pemohon belum memiliki surat ukur tersebut.
Setelah itu, pembuatan risalah pemeriksa tanah, yaitu tahap di mana Kepala Kantor Pertanahan atau Kepala Kanwil BPN atau Kepala BPN ini akan menugaskan Kepala Seksi Hak Atas Tanah untuk memeriksa permohonan hak atas tanahnya tersebut apakah sudah terdaftar atau belum. Nah, selanjutnya penerbitan surat keputusan, di mana hak guna bangunan ini akan diberikan atau ditolak yang disertai dengan alasan yang jelas. Jika permohonan tersebut diterima, maka proses selanjutnya yaitu pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada negara. Setelah pembayaran tersebut, lalu pembukuan hak guna bangunan yang disertai dengan penerbitan sertifikat hak guna bangunan, di mana penerbitan ini berdasarkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang akan diterbitkan sertifikat bagi hak guna bangunan yang sudah didaftarkan ini dalam buku tanah. Nah, selanjutnya yaitu penandatangan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Lalu, tibalah pada tahapan yang terakhir, yaitu penyerahan sertifikat hak guna bangunan kepada pemegang hak atas kuasanya. Sekian tahapan pendaftaran dari sertifikat hak guna bangunan. Bagaimana Bapak? Masih ada yang ingin Bapak tanyakan? Dan jika sudah mendaftar, bagaimana cara penghapusan maupun hilangnya hak guna bangunan tersebut? Hapusnya hak guna bangunan dapat melalui perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Hapusnya hak guna bangunan ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 40, di mana pada pasal 40 mengatur hapusnya hak guna bangunan karena yang pertama, jangka waktunya telah berakhir, yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena beberapa syarat yang tidak terpenuhi, yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir, yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum, yang kelima, karena ditelantarkan, yang keenam, karena tanahnya musnah, dan yang terakhir, ketentuan yang diatur dalam pasal 36 ayat 2. Di mana pada pasal 36 ayat 2 ini mengatur orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak tersebut kepada pihak-pihak yang telah memenuhi syarat. Bagaimana Bapak? Masih ada yang ingin Bapak tanyakan tentang hak guna bangunan? Seumpamanya nanti perseroan saya ada kepentingan mendesak, apakah hak guna bangunan tersebut bisa dijadikan jaminan untuk meminjam di bank? Apakah hak guna bangunan dapat dijadikan agunan dalam mengajukan pinjaman kredit di bank? Tentu dapat dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Selain itu, juga diatur dalam pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang pembebanan hak guna bangunan. Yang dimana ayat 1 menyatakan hak guna bangunan dapat dijadikan sebagai jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Ayat 2, hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hapus dengan hapusnya hak guna bangunan. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, serta hak tanggungan tersebut akan hapus dengan hapusnya hak guna bangunan yang dibebani pada hak tanggungan tersebut. Bagaimana Bapak? Sudah jelas dan paham? Sudah Pak, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih telah menghubungi Sejahtera Kaya Raya Law Firm. Seharusnya birokrasi dalam peningkatan pemegang hak guna bangunan menjadi hak milik tidaklah lama dan birokrasinya tentunya tidak berbelit-belit. Pemerintah dan Badan Pertahanan Nasional seharusnya memfasilitasi masyarakatnya yang ingin meningkatkan status sertifikat hak guna bangunannya menjadi hak milik dengan baik dan cepat. Siap. Sehingga kepastian hukum
bagi pemilik hak guna bangunan lebih jelas dan masyarakatnya tentunya menjadi lebih nyaman.